Di samping upaya para ilmuwan untuk mengembangkan teknologi, satu hal yang sampai kini dipelajari yaitu kemampuan istimewa hewan yang dapat menangkap gelombang frekuensi kurang dari 20 Hz atau lebih dari 20.000 Hz yang mampu memprediksi datangnya bencana alam. Perilaku hewan yang tidak biasa sebelum gempa bumi telah diamati selama ribuan tahun, tetapi sampai saat ini tampaknya tidak ada penjelasan yang masuk akal. Sangat mungkin bahwa setidaknya beberapa pengamatan terhadap perilaku hewan pragempa yang tidak biasa dapat ditelusuri kembali ke proses geofisika. Penyebab lain yang mungkin adalah pelepasan gas seperti karbon dioksida dari future epicenter, produksi aerosol yang dibebankan, suara dan getaran, pengaruh medan listrik dan medan magnet, efek elektromagnetik frekuensi rendah dan frekuensi sangat rendah. Gempa bumi bisa didefinisikan sebagai pergeseran tiba-tiba dari lapisan tanah di bawah permukaan bumi. Pergeseran ini menimbulkan getaran yang disebut gelombang seismik. Ketika gelombang ini mencapai permukaan bumi, getarannya dapat merusak bangunan-bangunan yang tidak dapat meredam getaran tersebut, sehingga ada banyaknya bangunan runtuh. Inilah persamaan gelombang seismik yang berdasarkan mengikuti prinsip gelombang berjalan secara teoritis. Inilah contoh akibat dari gempa bumi yang menimbulkan kerusakan. Saat ini, sistem pemantauan gempa bumi yang dilakukan oleh BMKG hanya merekam gempa bumi yang telah terjadi sehingga sulit menekan jatuhnya korban dan kerusakan akibat kurang siap siaga untuk menghadapi gempa bumi. Oleh karena itu, dibutuhkan alat yang bisa memberi sinyal akan terjadi gempa bumi, sehingga dapat mengambil langkah-langkah untuk menghadapi bencana sebelum terjadi. Pengujian dilakukan dengan menjatuhkan suatu benda dengan beban yang tetap, tapi bervariasi jarak satu ke sensor. Peralatan cukup peka dalam mendeteksi getaran dari jarak 10 cm sampai 100 cm. Kami menggunakan sekitar 13 alat dan bahan, diantaranya Arduino Uno Atmega 328, kabel, lampu LED, catu daya, IC regulator, buzzer, transformator, alat sensor getaran, motor DC, radio transceiver, sound card, USB, antena AirGrid M5 HP. Nah, proses pengerjaannya yang pertama, siapkan alat dan bahan, lalu rangkai catu daya dengan menggunakan satu transformator dan 2 IC regulator seperti pada gambar di sini. Setelah catu daya selesai dirangkai, hubungkan dengan Arduino lalu solder untuk menyatukan semua komponen. Rangkai komponen sensor getaran dengan Arduino di sebelah catu daya yang berfungsi mengubah getaran menjadi sinyal listrik. Rangkai lampu LED dengan Arduino yang berfungsi sebagai output indikator. Rangkai buzzer dengan Arduino yang berfungsi sebagai output alarm. Rangkai motor DC yang berfungsi sebagai output getaran sensor. Rangkai radio transceiver dengan catu daya. Pasang USB ke dalam Arduino lalu hubungkan dengan sound card. Hubungkan antena ke HF agar dapat mengirim sinyal ke bawah gunung. Cara kerja alat. Cara kerja alat ini dijelaskan menggunakan diagram blok. Kenapa menggunakan diagram blok? Karena dengan diagram blok kita dapat mengetahui cara kerja alat secara keseluruhan. Dapat dilihat pada gambar diagram blok, PLN memberikan perintah kepada catu daya atau gardu. Selanjutnya catu daya atau gardu meneruskan kepada microcontroller. Microcontroller bekerja sama dengan sensor getaran. Apabila terjadi getaran, maka lampu LED dan alarm akan menyala. Selanjutnya getaran tersebut akan diterima oleh sound card dan dirubah menjadi gelombang. Gelombang tersebut nantinya akan ditangkap oleh antena radio dan diteruskan kepada antena pada pos pengawasan sehingga dapat terdeteksi gempa lebih dini. Selanjutnya adalah perancangan software. Perancangan software memegang peranan penting dalam hal pengolahan keseluruhan program. Berikut adalah flowchart prototipe pendeteksi getaran gempa. Apabila software tersebut dibuka dan kita menginput cek getaran, maka apabila getaran terdeteksi, alarm akan aktif. Lampu LED merahlah yang akan menyala dan data dikirimkan ke sound card, lalu diteruskan kepada pos pengawasan. Apabila getaran tidak terdeteksi, maka kondisi akan normal dan lampu hijaulah yang akan menyala.
Dari perhitungan ini, kita dapat menganalisis bahwa hasil pengukuran ketika power supply diberi tegangan 12 volt didapat hasil pengukuran rata-rata 11,98 volt dengan persentase kesalahannya 2,9%. Dari pengukuran pada tegangan output, pada Arduino didapat nilai tegangan rata-rata sebesar 5,01 volt, sedangkan pada datasheet sebesar 5 volt. Dan tegangan input pada Arduino dengan rata-rata 11,86 volt, sedangkan pada datasheet Arduino 12 volt dengan persentase kesalahannya 0,19%. Pada pengukuran ketiga, yaitu sensor getaran, didapat nilai tegangan rata-rata sebesar 4,78 volt dengan persentase kesalahan pada datasheet yaitu 4,6%. Pada pengukuran keempat, yaitu antena air grid M5 HP, didapat nilai tegangan rata-rata sebesar 4,78 volt dengan persentase kesalahan pada datasheet yaitu 4,6%. Pada pengukuran kelima, yaitu LED merah dan hijau, didapat nilai tegangan LED merah rata-rata sebesar 3,01 volt, LED hijau rata-rata sebesar 2,16 volt dengan persentase kesalahan pada datasheet LED merah yaitu 0,33% dan LED hijau 3,7%. Pada pengukuran keenam, yaitu buzzer, didapat nilai tegangan rata-rata sebesar 4,6 volt dengan persentase kesalahan pada datasheet yaitu 8,69%. Pada pengukuran kelima, yaitu motor DC 1 dan motor DC 2, didapat nilai tegangan rata-rata motor DC 1 5,01 volt, motor DC 2 4,96 volt. Dengan persentase kesalahan pada datasheet motor DC 1 yaitu 0,19% dan motor DC 2 yaitu 0,80%. Dengan demikian, motor DC 1 dan motor DC 2 dalam keadaan baik. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan, penerapan teknologi mikrokontroler Arduino Uno adalah sebagai proses dari input sensor getaran yang berfungsi sebagai pengubah getaran menjadi sinyal listrik untuk menghasilkan output frekuensi radio, buzzer, dan LED. Dari pengukuran yang telah dilakukan, setiap komponen dapat digunakan karena komponen masih dalam keadaan baik, yaitu untuk persentase kesalahan masih di bawah 10% dan untuk perbandingan dengan datasheet masih berada di bawah tegangan maksimum yang telah ditentukan untuk setiap komponen.